Untuk segala sesuatu di dunia memiliki waktunya. Waktu untuk lahir, dan waktu untuk mati. Sebagian merasakan menjadi kakek nenek, sebagian menjadi ayah ibu, sebagian waktu berhenti di masa remaja, atau masih anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, satu hal yang pasti, suatu saat nanti, kita akan merasakan sengatan kematian. Kita sering banyak berbicara tentang awal kehidupan. Kita mengadakan pesta atau syukuran untuk menyambut bayi yang baru lahir. Lalu kita juga merayakan pertama kalinya seorang anak bisa merangkak, dan kemudian kita akan kembali memperingatinya setiap bertambahnya usia setiap tahunnya. Kami berbagi cerita tentang hari kami dilahirkan. Meskipun cerita-cerita itu tidak dapat kami ingat sendiri, dan hanya terbentuk dari potongan-potongan yang telah diceritakan oleh sumber yang berbeda. Kita seringkali membicarakan soal kelahiran, tapi kita tidak pernah mau membahas soal kematian. Seringkali, saat pertama kali kita dipaksa untuk membicarakannya, hal itu sudah menimpa orang yang kita cintai. Kita semua akan mengalami yang namanya kematian suatu hari nanti. Jadi, setidaknya kita masih bisa membicarakannya selagi masih hidup. Semua orang tahu, kematian adalah akhir dari kehidupan. Dan satu hal yang pasti, kita semua bergerak menghampiri kematian. Suka atau tidak suka, kita semua akan mati. Mati bukanlah pilihan, juga bukan kemungkinan, karena mati adalah mutlak. Secara medis, kematian terjadi ketika fungsi vital tubuh berhenti secara permanen. Jantungmu berhenti berdetak, nafasmu tersengal-sengal, dan otakmu kehilangan semua aktivitasnya. Change stokes sedang terjadi, detak jantung mulai melemah, pernapasan tidak teratur, kadang cepat, kadang lambat, kulit tak lagi bersinar, warna pucat mulai mengambil alih, paling terlihat pada lutut, tangan, dan kaki. Mereka mengambil napas beberapa kali, kadang jeda panjang tanpa bernapas sama sekali. Dan ketika kita berpikir mereka telah pergi, mereka tersentak dan mengambil napas lagi. Mereka belum sampai di sana, tapi mereka sudah dekat. Kemudian tidak ada desahan untuk memecah kesunyian. Ketika orang hendak meninggalkan kita, di sisi lain kehidupan. Mereka mengaku siap menghadapinya, seperti dipeluk erat oleh alam. Mirip dengan perasaan bayi di dalam rahim ibunya. Ada rasa nyaman, perasaan lengkap. Orang-orang seringkali menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya, dan bahkan dapat bertahan hingga sesuatu yang penting terjadi sebelum akhirnya menyerah. Hal yang paling gila tentang kematian adalah, kita sering menggambarkan sesuatu yang tidak dapat diubah. Apa yang mati akan tetap mati. Namun, ada ribuan orang di luar sana yang secara medis digambarkan telah meninggal, namun bangkit kembali, membawa banyak kisah yang luar biasa. Kami menyebutnya pengalaman mendekati kematian. Karena sekali lagi, kami percaya jika itu benar-benar kematian, mereka tidak akan hidup untuk menceritakan kisah tersebut. Mati suri. Tapi benarkah itu? Kita mungkin tidak akan pernah tahu kebenarannya. Ada banyak sekali informasi di luar sana yang berkaitan mendekati dengan kematian. Orang-orang yang secara medis dinyatakan sudah meninggal selama berjam-jam, bahkan ada yang berhari-hari, kembali hidup dengan cerita pengalaman di luar tubuh, kenangan waktu mereka di dunia lain. Hingga hal spesifik yang luar biasa tentang sisi kehidupan ini, yang tidak mungkin mereka buat-buat. Tetapi satu cerita yang hampir sama adalah, mereka yang mengalami mendekati kematian selalu bercerita kalau kehidupan seperti sekilas di depan mata. Yang dimaksud adalah, orang-orang yang hampir mendekati kematian selalu diperlihatkan sebuah pemandangan tentang seluruh hidupnya. Namun, tidak seperti yang kita pikirkan. Bukan momen-momen besar seperti pernikahan, kelulusan, atau pertama kali Anda mendengar suara tangisan anak Anda. Tapi hanya beberapa hal acak. Seperti ketika Anda masih menjadi anak-anak, hujan-hujanan, atau ketika Anda sedang menaiki sepeda. Hal-hal yang tidak kita pikirkan. Momen yang biasanya tidak kita ingat dalam hidup,
Itulah yang muncul di hadapan kita saat menghadapi kematian. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah semua momen kenangan kita masih ada di sana, bahkan yang sudah kita lupakan? Saat kita meninggal, apakah kita akan melihat segala hal yang kita pikir telah kita lupakan selama kita berada di sisi kehidupan ini? Salah satu alasan mengapa kematian menakutkan bagi banyak orang, karena kematian tampak sangat sepi. Kamu datang ke dunia ini sendirian, dan apakah kita akan pergi sendirian? Banyak orang yang mengalami mati suri, melihat bahwa mereka melihat kerabat yang sudah meninggal di sana, untuk menemani mereka ke akhirat, atau memberitahu bahwa waktunya belum tiba. Apakah ini hanya imajinasi mereka yang berusaha menenangkan dan membuat mereka nyaman di saat-saat terakhir mereka? Atau apakah ini benar-benar roh atau jiwa kerabat mereka yang sudah meninggal? Masih misteri. Berbicara soal jiwa, ini adalah salah satu konsep yang belum bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Namun dengan banyaknya pengalaman mati suri, atau yang dikaitkan dengan pengalaman keluar dari tubuh, mungkin sudah saatnya untuk memulai memikirkan kembali. Apakah hal ini merupakan sesuatu yang dapat dijelaskan oleh sains? Apakah benar kita memiliki jiwa? Atau apakah kita benar-benar hanya terbuat dari atom dan molekul acak yang merespon rangsangan yang diberikan alam kepada kita? Atau mungkin kita sesuatu yang lebih? Namun, kematian adalah kematian bagi banyak orang. Kematian dipercaya banyak orang adalah pintu yang tiada ujung, kesepian, tanpa ada waktu. Dari sudut pandang fisika, kematian bukanlah akhir, tapi perubahan bentuk. Tubuhmu adalah sekumpulan atom yang pernah menjadi bintang, gunung, dan lautan. Ketika nafas terakhirmu berhenti, atom-atom itu akan kembali ke alam. Ini adalah hukum entropi, segala sesuatu bergerak dari keteraturan menuju ketidakteraturan. Tubuhmu yang dulu utuh akan terurai, menyatu dengan tanah, air, dan udara. Tetapi energi di dalammu tidak hilang, ia hanya berubah menjadi kehidupan baru. Banyak orang yang mengira kematian adalah sesuatu yang jauh, tapi sebenarnya kematian ada di sini, sangat dekat, di setiap tarikan nafas, di setiap detak jantung. Tapi kita semua setuju bahwa kematian bisa datang kapanpun. Saat kita tertawa, saat bekerja, saat sedang tidur, bahkan saat sedang menonton video ini. Kematian tidak memilih waktu, dan juga tidak memilih tempat, dan jika ia datang, kita tidak bisa kembali. Ini adalah paradoks terbesar manusia. Kita begitu terpukau dengan masa lalu yang tidak bisa diubah ataupun dikunjungi, sementara kematian yang begitu dekat, kita abaikan.